Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara tetap semangat? Amin. Nah, saudara, sepanjang tahun ini, tahun 2022, ya, kita mulai dari awal-awal tahun ini saudara sudah membahas tentang perjalanan rohani kita atau spiritual journey kita. Nah, perjalanan rohani kita sesuai dengan pertumbuhan rohani yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di mana saudara Tuhan mau membawa kita bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa Kristus. Ya, dari Kristen anak, Kristen orang muda, sampai saudaraku mencapai Kristen Bapak. Nah, tujuannya supaya kita serupa dengan Kristus dan kita semakin mampu melaksanakan misi Bapa di dunia ini. Ingat itu saudara, visi misi kita ya. Supaya kita saudara bisa melaksanakan misi Bapa di dunia ini. Yaitu kita bisa semakin efektif menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Nah saudara, itu tujuannya. Nah karena itu mari saudara, kita terus semua ya, kita mau bertumbuh bersama-sama. Nah, bertumbuh itu nggak bisa sendirian saja, saudara. Harus di dalam komunitas kita bertumbuh bersama-sama. Nah, sekarang saya mau share, saudara, bagaimana caranya kita bisa, saudara, ya bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, harus ada peranan Bapak. Sangat penting peranan Bapak, saudara. Ya, Bapak itu concern sama pertumbuhan rohani anak-anaknya. Ya, itu sebabnya kalau saudara adalah Bapak di keluarga, saudara adalah Bapak rohani di Komsel, Bapak rohani di Kompak, saudara mesti concern terhadap pertumbuhan rohani dari ya anak-anak rohani saudara. Ya. Nah, termasuk diri saudara juga tentunya. Nah, saudara, jadi saya mendorong saudara supaya kita banyak membicarakan ini di dalam kompak, di dalam keluarga, di dalam komsel. Ya, kita bicarakan bagaimana saudaraku setahun ini pertumbuhan rohani kita. Ya, ada di kompak, komsel, di keluarga kita yang masih Kristen anak. Ya, kita membicarakan saudara, kita evaluasi apakah pertumbuhan rohani kita sudah ya mencapai saudaraku target yang Tuhan inginkan. Ya, apakah kita benar-benar bertumbuh saudara atau kita ya saudara stuck pertumbuhannya. Nah, kita bicarakan sebagai Kristen anak bagaimana? Sebagai Kristen orang muda, apakah kita saudara sudah bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan, ya. Nah, kemudian juga Kristen Bapak, ya, orang yang sudah mulai dewasa rohani, dia mesti belajar jadi bapak, saudara. Nah, mari kita bicarakan ini di dalam saudara keluarga kompak dan komsel kita. Dan bukan hanya kita membicarakannya, saudara, kemudian ya kita saling tolong menolong. Supaya tiap-tiap pribadi dapat bertumbuh sesuai dengan saudaraku tingkat rohaninya dan mencapai target pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Gimana kita saling tolong menolong? Misalnya di kompak kita ya atau di komsel kita atau di keluarga kita masih ada orang-orang yang saudara ya di dalam tingkat Kristen anak tapi dia belum mencapai ya, apa saudaraku, seperti yang diinginkan, kebutuhan-kebutuhan ya yang mestinya saudaraku dia dapatkan, dia belum dapatkan. Nah, saya kasih contoh saudara. Kalau dia adalah Kristen anak, dia perlu tahu segala dosanya telah diampuni. Ya, dia perlu tahu. Ini menurut 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara. Artinya apa? Artinya kalau dia tahu bahwa segala dosanya telah diampuni, maka saudara dia tahu dirinya adalah orang benar. Apakah saudaraku ya
Kristen anak di dalam kompak, di keluarga saudara, di komsel saudara, sudah yakin dia adalah orang benar? Ya, apakah dia yakin akan keselamatannya, saudara? Apakah dia yakin dia adalah orang yang sudah dilahirkan kembali? Nah, ini penting, saudara. Kalau belum, ya kita dorong Kristen anak ini. Bapaknya concern, dia mau anaknya mencapai, saudaraku, ya, target-target ini. Jadi dia dorong anaknya ikut SPK, dorong anaknya, saudaraku, pelajari lagi pelajaran yang dia belum capai itu, saudara. Ya, supaya dia bisa mencapai, ya, seperti yang Tuhan inginkan. Ya, kemudian, ya, Kristen anak juga perlu mengenal Bapa, ya, mengerti keintiman dengan Bapa, ya. Dia saudara? Ya, betul-betul mengerti identitasnya siapa. Dia adalah anak Allah. Dia adalah ciptaan yang baru. Dia perlu tahu itu, saudara. Nah, jadi mari bapak-bapak tuntun anak-anak rohani kita mencapai apa yang Tuhan inginkan ini. Nah, saudara, kalau dia adalah Kristen orang muda, apa yang perlu kita tolong, saudara? Kristen orang muda banyak sekali bergumul, jatuh bangun dalam mengalahkan kejahatan. Ya, masih ada yang terikat dengan saudaraku? Ya, ikatan pornografi. Mungkin ada yang terikat dengan ikatan-ikatan perbuatan-perbuatan daging. Ya, saudara, kita perlu tolong dia supaya dia bisa mengalahkan yang jahat ini. Ya, mungkin dia bergumul dengan saudara pikiran-pikiran yang mengganggu dia, saudara. Ya, pikiran-pikiran duniawi, ya, pikiran-pikiran sekulerisme, ya, pikiran-pikiran, saudaraku, yang ada sekarang ini yang mempengaruhi dia supaya dia menjadi duniawi. Kita mesti tolong orang Kristen muda bagaimana mengalahkan kejahatan. Ya, nah, kita membahas praktek disiplin apa yang dia perlu tingkatkan, saudara. Disiplin rohani apa yang dia belum ngerti praktekkan. Nah, kita tolong dia, saudara, ya, supaya dia saudaraku, bisa melalui semua tantangan yang berat ini. Nah, saudara, Bapak harus concern kepada pertumbuhan rohani anak-anaknya. Nah, khusus buat saudara yang sudah jadi Kristen yang lebih dewasa. Nah, saudara, mestinya sudah waktunya saudara membapai. Nah, saudara mesti bertugas membapai, ya, di rumah, di kompak, di komsel. Mari kita jadi Kristen yang membapai. Apakah saudara, ya, sudah pernah punya anak rohani? Nah, banyak orang Kristen gak punya anak rohani, saudara. Gimana caranya supaya kita punya anak rohani? Ayo, saudara, kita membina jiwa, ya, kita mulai mimpin SPK, saudara, ya, dengan kompak kita tentunya, ya, kita mau muridkan orang-orang, kita mau belajar jadi bapak ibu rohani yang, saudaraku, ya, memuridkan jiwa-jiwa baru ini dan menghasilkan kompak-kompak yang baru. Nah, saudara, mari kita semua mau bertumbuh, ya, supaya kita makin serupa dengan Kristus dan akhirnya, saudaraku, kita semakin mampu melaksanakan misi Bapa di dunia ini. Saudara mau? Mari kita tetap semangat, saudaraku. Ya, ingat tahun depan akan ada, saudaraku, ya, visi yang besar yang Tuhan mau kita capai. Ya, akan ada tuaian yang lebih banyak lagi, saudara, yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Ya, ada, saudaraku, revival yang sangat dahsyat yang kita belum pernah pikirkan. Ya, saudara, itu akan terjadi, ya, melalui kita, terjadi di dalam komunitas kita, ya, dan terjadi melalui kita. Saudara siap untuk masuk dalam kegerakan yang dahsyat ini? Mari persiapkan diri, saudara. Saya sangat excited kita mengakhiri tahun 2022 ini, memasuki 2023. Tuhan memberkati kita. Amin.